Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Negara merugi 557 miliar ya. Luhut minta KPK lacak pelaku ekspor 5 juta ton biji nikel ilegal ke Cina. Bayangkan begitu ya. Sekarang mulai ada rugi 575 miliar ya, temuan dari KPK begitu. Dari Kejagung berapa begitu kan? 5,7 triliun begitu ya. Artinya apa? Artinya bangsa kita di era rezim Pak Jokowi hari ini begitu ya, terkait dengan ya undang-undang begitu kan, terkait dengan memperkuat lembaga kita begitu sebagai seperti KPK, seperti Kejagung dan sebagainya begitu kan. Dan pemerintah ya, kenapa kok bisa lengah dengan hal ini begitu kan? 5 juta ton begitu ya. Ini bukan kecolongan begitu kan, tetapi bekerja sama di dalamnya begitu. Kenapa korupsi itu masih menjadi budaya kepada kita? Karena atas kepentingan-kepentingan itu begitu kan, atas kong kali kong di situ begitu kan. Jadi artinya selama ini saya lihat bahwa kalau pemerintah tidak tahu, saya kira bohong begitu ya. Pasti tahu begitu kan. Di satu sisi mungkin ya tidak disampaikan kepada Pak Jokowi atau apa begitu kan ya. Karena ini proyek luar biasa begitu. Dan bahkan Pak Luhut sendiri seolah lontang-lantung sana sini begitu kan. Ya mana mungkin begitu ya. Misal Pak Luhut sendiri begitu kan ya, bekerja lontang-lantung sana sini begitu kan ya, sedangkan di belakang orang-orang luar sana begitu ya, yang dihadapi oleh Luhut ini begitu ya, begitu luar biasanya begitu korupsinya, begitu kuatnya pengamanan di situ begitu ya. Ya percuma ya Pak Luhut lontang-lantung sana sini begitu membereskan ini semua begitu kan, tapi pada akhirnya di luar sana banyak yang kemudian bisa main kong kali kong begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Negara rugi 575 miliar ya, Luhut minta KPK lacak pelaku ekspor 5 juta ton biji nikel legal ke Cina ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Katanya hebat, katanya orang lain disuruh diam. Faktanya ekspor gelap ya, segede gunung malah tidak tahu apa yang hebat. Wow, ini bayangkan begitu kan ya. Sangat luar biasa sekali begitu. Kasihan begitu ya, rakyat sudah jadi begini begitu ya. Kebocoran soal ekspor ilegal biji nikel itu sejak tahun 2021, namun diabaikan, kemudian mencuat pada pertengahan Juni yang lalu. Artinya sudah sebulan tapi belum minta dilacak. Apa disengaja atau ya ngulur waktu agar menghilangkan jejak? Bisa saja begitu kan. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan politik hari ini ya, kalau kita melihat seolah-olah ada kong kali kong di dalamnya begitu. Ini sangat-sangat disayangkan sekali begitu. Apa nggak salah hitung ruginya itu ya, kalau cuma 575 M, artinya untuk 5 juta ton negara per ton ya dinilai sekitar 115.000 ya, murah amat. Katanya mudah ditelusuri Om Luhut ya, kasih jalan dong buat KPK untuk isi tuntas ya, usut tuntas ya, jadikan diri Anda garda terdepan. Ya percuma Luhut menjadi garda terdepan, tapi di belakangnya begitu kan ya, orang-orang yang dihadapi Luhut di situ punya kekuatan luar biasa, punya backingan luar biasa begitu kan. Bisa saja punya orang dalam di situ begitu ya. Akhirnya ya untuk mempertindak ini kan seolah-olah lemah begitu, slow begitu kan ya. Ya artinya inilah politik kita begitu kan ya. Sudah banyak dikuasai oleh bandit-bandit yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Ada yang mengatakan Malik teriak maling sembunyi di balik dinding ya. Ini terkentut dari kencing begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini menarik begitu ya. Negara rugi 575 miliar ya, 75 miliar. Luhut minta KPK lacak pelaku ekspor 5 juta ton biji nikel ilegal ke Cina ya, dikutip dari Kompas TV. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melacak para pelaku ekspor biji nikel ya ilegal sebesar 5 juta ton ke Cina. Bayangkan begitu ya, Cina lagi begitu ya. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Luhut dalam acara webinar di gedung KPK Merah Putih Jakarta Selatan ya. Bahkan ya Luhut mengaku mengetahui adanya ekspor biji nikel hingga berjuta ton ya tersebut dari Ketua KPK Firly Bahuri ya. Segera dipercepat hal ini begitu kan. Dan sekarang ada relawan Pak Jokowi yang kemudian menjadi tersangka begitu. Usut tuntas siapa mereka begitu. Jadi orang-orang yang punya kepentingan besar seolah-olah sudah mendukung Pak Jokowi aman dan sebagainya begitu. Jangan begitu ya.
Jadi harus diusut tuntas siapapun orangnya begitu. Ini kasihan banget begitu ya. Jadi persoalan kita seperti tadi di Malaysia ya, ada 5 beberapa juta ton nikel penyelundupan. Pak Firly beritahu saya sudah tahu ini ada penyelundupan Pak, kata Pak Luhut. Bahkan selain itu Luhut meminta kepada KPK harus mendapatkan sumber nikel yang diekspor secara ilegal itu dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapal apa dan berangkatnya dari mana. Ini kan sebuah kecolongan luar biasa begitu ya. Tetapi saya rasa mungkin ada sesuatu yang dimainkan begitu ya. Dalam hal ini kan kepentingan-kepentingan besar. Ini tidak jumlahnya tidak sedikit begitu kan. Tidak mungkin ya 5 juta ton biji nikel itu lalu kemudian dibawa sekalian. Ini pasti bertahap begitu. Sekali bertahap kan seharusnya kan kok bisa lolos semua begitu ya. Bahkan ya kami trace ya sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa dilacak, ucap Purnawirawan TNI tersebut. Untuk mencegah adanya penyelundupan biji nikel lebih meluas, Luhut mengaku sudah membuat satuan tugas atau Satgas Laut ya. Menurut Luhut, Satgas Laut diperlukan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membutuhkan pengawasan lebih besar di era laut. Bahkan Batam saja di samping kita sudah mengurangi pelabuhan ya. Kita minta di Batam cuma berapa? Karena pelabuhan kecil-kecil itu sumber penyelundupannya. Sebelumnya KPK menduga terdapat kerugian dan negara sebesar 575 miliar ya. Dan bahkan yang akibat dengan ekspor biji nikel 5,3 juta ton nikel. Artinya ada yang mengatakan dari sumber lain dari Kejagung begitu kan 5,7 triliun begitu ya. Artinya kalau kita seperti ini kan sudah kelihatan siapa orang-orang yang bermain di dalamnya begitu. Ini harus diperiksa, ini harus kita ditindak begitu ya. Biar nanti ada efek jera kepada siapapun. Tapi saya rasa orang-orang yang menindak di pelabuhan itu begitu kan, dia akan pasti mengulangi lagi begitu. Karena ini kesempatan emas begitu ya. Koordinator Supervisi Korsub wilayah KPK Dia Patria mengatakan kerugian itu timbul dari ekspor ilegal biji nikel sepanjang 2020 hingga Juni 2022. Ya, dugaan kerugian negara sementara 575 miliar dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2022, ujar ya dikutip dari Kompas TV. Dalam data yang dikirimkan, terdapat perbedaan ekspor biji nikel ya berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS ya dan laman Bea Cukai Cina. Bahkan ya dia menuturkan terdapat selisih nilai ekspor biji nikel ke Cina ya sebesar 14 triliun 513 miliar ya 538 juta. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat bahwa ini kan angka yang fantastis, angka yang luar biasa begitu ya. Bahkan KPK menduga selama 2,5 tahun ini terdapat selisih royalti dan biaya keluar besar 575 miliar. Ini yang dihitung begitu kan. KPK menduga ya ini selama 2,5 tahun. Selama 2,5 tahun. Padahal kerugian dari sekalkulasi semua 14 triliun begitu ya. Rincian selisihnya lebih dari 323 miliar begitu ya. Dan bahkan ini angka yang fantastis, angka yang luar biasa begitu. Menurut dia, berdasarkan data di situs Bea Cukai Cina, negara tirai bambu itu mengimpor 3 juta ya 393 juta begitu ya kilogram biji nikel. Artinya selama ini kan kalau kita melihat bahwa ya ini kacau begitu, sangat luar biasa kacaunya begitu ya. Kemudian 839 kg biji nikel ya dari Indonesia begitu ya. Artinya apa? Artinya kerugian itu bisa saja ya sampai triliunan di situ begitu. Ini seharusnya diperiksa begitu. Bahkan ya aktivitas ekspor tersebut menjadi ilegal karena sejak 2020 pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel sebagai salah satu langkah ya hilirisasi sektor pertambangan. Tapi pada hakikatnya sekarang kan hukum dimainkan begitu kan. Kalau kuat ya bisa saja seperti itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.